Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin sekalian, saya duduk di sini bermaksud ingin menyampaikan materi tentang Ghasul Fikri. Ghasul Fikri secara bahasa terdiri dari dua suku kata, yaitu ghaswah dan fikri ghaswah, berarti serangan. Sedangkan fikri berarti pemikiran. Jadi, secara bahasa, Ghasul Fikri diartikan sebagai serangan pemikiran atau perang pemikiran. Perang pemikiran atau Ghasul Fikri adalah sebuah cara lain dari musuh Islam untuk menghadapi umat Islam dalam merusak sendi-sendi Islam secara keseluruhan. Perang pemikiran ini berbeda dengan perang militer atau fisik. Perang pemikiran lebih mudah hemat waktu dan biaya, bahkan lebih efektif dari perang fisik yang banyak menguras tenaga dan biaya yang sangat tidak sedikit. Dalam Al-Quran, perang pemikiran atau Ghasul Fikri pertama kali dilakukan oleh iblis laknatullah alaihi kepada Nabi Adam alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 22. Dalam ayat itu, iblis memperdaya Adam alaihissalam dan istrinya dengan menyimpangkan makna perintah Allah Ta'ala sesuai dengan keinginannya, yaitu menambah alasan pelarangan Allah Ta'ala yang dibuat sendiri dengan Adam alaihissalam dan istrinya tidak punya pengetahuan tentang sebab tersebut. Sehingga Ghasul Fikri atau perang pemikiran merupakan penyimpangan fakta dan informasi yang ada agar sesuai dengan maksud jahat melalui cara yang sangat halus dan licin serta masif. Dalam buku Syarah Rasmul Bayan, Ustadz Jasiman LC mengatakan, target dari Ghasul Fikri ini adalah berubahnya pribadi-pribadi muslim sehingga menjadi orang-orang yang memberikan al-wala ulil kafirin, loyalitas, kesetiaan, dan kecintaan terhadap orang-orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Kemudian untuk mewujudkan target besar itu, ada 4 langkah yang dilakukan dalam Ghasul Fikr. Yang pertama, ifsadul akhlak atau merusak akhlak, yaitu memporak-porandakan etika dan moral kaum muslimin sehingga tidak lagi berakhlak sesuai etika dan moral ajaran Islam. Contohnya, gemar bersenang-senang, mencabut nilai-nilai kesopanan, kesantunan, dan rasa malu dari kalangan pria maupun wanita. Yang kedua, tahtimul fiqh, menghancurkan pemikiran, yaitu mengacaukan pemahaman kaum muslimin dengan memunculkan berbagai macam isme-isme yang asing dan bertentangan dengan ajaran Islam seperti marhainisme, sekularisme, komunisme, dan lain-lain. Ketiga, idzabatus syahsyah, melarutkan kepribadian, yaitu menggoyahkan sikap hidup kaum muslimin sehingga enggan beramal ma'ruf nahi munkar dan bahkan bersikap mujamalah, toleran, atau ikut-ikutan kepada orang-orang yang menyimpan dari nilai-nilai ajaran Islam. Misalnya dengan dalih hak asasi manusia, tidak sedikit kaum muslimin ikut-ikutan mentolerir, bahkan melegalkan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Contoh seperti lesbian, gay, biseksual, dan LGBT. Kemudian yang keempat, ar-ridha atau murtad, yaitu melepaskan kewajiban agama, mengingkarinya, bahkan keluar dari agama. Kemudian dampak Ghasul Fikri. Umat Islam kini telah tertipu dan terpedaya oleh musuh-musuh Islam karena silau pada kekuatan dan kemajuan materi serta konsep-konsep dan pemikiran ataupun peradaban asing. Lalu umat Islam memiliki rasa kecenderungan bahkan mencintai dan berkasih sayang kepada orang-orang kafir yang memusuhi Islam dengan menjalin kerjasama dalam berbagai bidang dan toleransi terhadap keburukan yang mereka lakukan. Setelah mencintai, umat Islam menaati keinginan orang-orang kafir dan mengikuti petunjuk-petunjuk mereka, sehingga kemudian betul-betul menyerupai mereka baik dalam corak pemikiran, perilaku, dan tampilan fisik. Lalu inilah akhirnya yang terjadi, muncul dalam tubuh umat Islam orang-orang yang menyerahkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam. Mereka mencintai, menolong, mengikuti, dan mendekat kepada mereka. Ghasul Fikri atau perang pemikiran akan menyeret seorang muslim kepada al-hayatul jahiliyah, kehidupan jahiliyah, di mana sifat, sikap, kondisi, dan perilakunya tidak sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian ceramah singkat saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat pada kalian yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.